Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. Pak. Selamat pagi, Ya, Bapak. ya ini masih, Pak Anu sudah masuk ya, sudah 8 orang, satu lagi. Oke, baiklah, kita hari ini meneruskan sesuai dengan apa yang kemarin sudah dilaksanakan. Apa namanya, mekanismenya, seperti yang sudah dijelaskan semalam. Sudah berapa orang semalam apanya ya, Bu Maulid? 4 orang, Pak. 4 orang, oh ya banyak juga. Oke, hari ini kita akan lanjutkan, jadi mekanismenya sama. Saya akan merekam nanti, apakah mau potong sendiri, jadi kita terus saja nanti terakhir, saya akan sharing linknya, lalu Bapak Ibu yang akan memotong sesuai dengan siapa yang mengajar pada saat itu. Boleh usul, Pak, Zainuddin. Ya, gimana Pak? Gimana Pak? Lagi termute kayaknya itu. Ada bunyi apa? Oh iya, Pak. Ya. Bagaimana nanti kalau itu, Pak, apa namanya, dipotong biar nanti filenya tidak besar, mungkin jadi Jadi 2 setiap atau kali 3. selesai, apakah aduh, apa itu bunyi itu? Ada anu ya? Oh, Di kipas, tempat Pak. Pak Ali? Kipas? Prosesor, maaf, prosesor, Pak. Oh, proses. Pak, Iya. apakah peserta bisa menghentikan rekod dan memulai? Nggak bisa ya? Nggak bisa kayaknya, Pak. Oke. Mungkin kalau Pak Zainuddin repot, dipotong jadi 2 atau 3 kali. Nggak usah tiap peserta, jadi nanti filenya nggak terlalu besar. Iya, itu saya makanya sering saya bagi 2, Pak, karena saya nggak bisa, susah jadi nanti begini, setiap selesai 1, saya akan berhenti terus mulai lagi kita ya, supaya lebih tidak perlu lagi 2 kali kerja. Oke. Mekanismenya kan seperti yang semalam, Bapak Ibu, ada 2 orang yang mengamati. 2 orang atau 1, gimana peraturannya semalam? Pokoknya lanjutkan aturan yang ada semalam. 2 orang. Ya cocok. Jadi kita lanjutkan, pokoknya apa yang sudah diapakan semalam, diwanti-wanti, itu kita konsisten. Silahkan siapa yang akan tampil. Ibu siapa atau Bapak siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Wirman. Jadi waktunya ya, Ibu sendiri yang sekarang di 8.03. Suara saya jelas? Mohon maaf. Iya. Iya, Pak. Jelas. Bentar ya, Pak. Tadi saya pindah tempat cari sinyal. Mohon maaf, ini bisa saya mulai? Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Nah, tolong ini salah satu Mbak Nia bisa memimpin berdoa untuk kelas kita hari ini. Ya, Bu, siap. Mari teman-teman, sebelum belajar kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Terima kasih. Hari ini kita bertemu kembali
Sebelumnya Bu Irna ingin mengecek kehadiran dulu. Apakah ini semuanya sudah hadir? Kalau Bu Irna lihat ini di layar sudah hadir semua ya. Nah, tapi Bu Irna sudah memposting di Google Classroom. Silahkan kalian presensi di sana. Jadi biar kehadiran kalian hari ini terrecord. Silahkan dibuka sekarang, diisi sekarang. Ada Google Form-nya yang harus diisi. Ya, Bu. Oke, sudah ya? Sudah selesai semua ya mengisi presensinya ya? Sudah, Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengujian fisik air, yaitu yang kita uji materinya terkait dengan TS, TSS, dan TDS. Mengapa kita melakukan pengujian ini pada sampel air? Jadi salah satu parameter fisika yang harus dipenuhi air agar air bersih itu dia memenuhi persyarat sebagai air bersih adalah dengan pengujian uji fisiknya, yaitu TS, TS, TDS. Selain di air bersih, juga air limbah pun sama, juga harus diuji secara fisiknya, TS, TSS, dan TDS. Bisa dipahami? Bisa dipahami Bisa, semua? Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Baik. Nah, akan menampilkan paparan materi dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Bu. Kalau di slideshow seperti ini terlihat enggak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Kelihatan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan belajar mengenai analisis TS, TSS, dan TDS pada sampel air maupun air limbah. Slide-nya berganti ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, ini kompetensi inti, yaitu ada di KI 3 dan KI 4. Kemudian di KD-nya, di kompetensi dasar yang kita pelajari adalah bahwa kita menerapkan, dan di KD 4.2-nya kita melaksanakan analisis parameter bahan alam atau produk industri secara fisika. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, jadi di sini kita memahami mengenai definisi TS, TS, TDS, kemudian perbedaan TS, TSS, TDS, kemudian kita paham prosedur pengujiannya, kita menghitung hasil ujinya, serta kita melakukan konformasi, yaitu kita menentukan apakah sampel yang kita uji itu dia sudah memenuhi standar mutu yang ditetapkan atau tidak. Nah, di sini bahwa padatan atau analisis padatan, solid analisis, zat padat itu sendiri dia ada 3, yaitu dia sebagai larutan sejati, dia terdispersi sebagai koloid, atau dia tersuspensi sebagai padatan. Sehingga untuk analisis zatnya, untuk TS atau total solid, total padatan, dia ini adalah seluruh padatan yang ada di dalam air, yaitu meliputi TDS dan TSS. Jadi TS itu nanti dia TDS ditambahkan dengan TSS. Di mana TDS ini dia padatan terlarut. Sedangkan TSS-nya dia padatan tersuspensi atau tidak terlarut. Nah, coba untuk pengenalan pertama kita simak dulu video berikut ini. TS adalah total dissolved solid, yaitu padatan yang terlarut dalam larutan. Jadi tidak bisa dipisahkan dengan cara mengendapkan atau menyaring. Bisanya jika diuapkan. Jadi uapnya dipanasi, uapnya menguap, kemudian akhirnya yang tertinggal adalah padatan yang terlarut. Begitulah cara atau memisahkan yang terlarut. Kemudian ada TSS, total suspended solid, yaitu padatan yang tidak bisa terlalu dalam larutan. Dia hanya mengayang-ayang dan bisa dipisahkan dengan penyaringan ataupun didiamkan akan mengendap sendiri ya, karena tidak terlarut. Kalau TS, total solid, yaitu total
TSS dan PDS ya. Itu adalah total keseluruhan. Kita akan menguji coba TSS total suspended solid seperti ini ya. Ini air, kita tambahi tanah ataupun kompos ya. Ini sebenarnya tanah kompos. Nah, tanah kompos ini kan ada yang bagian komponennya yang terlarut, yaitu total dissolved solid, tapi kebanyakan malah bagian tanahnya tidak terlarut, yaitu tersuspended solid ya. Seperti itulah. Jadi ada total suspended solid, ada total dissolved solid. Yang terlarut itu namanya total dissolved solid, yang tidak terlarut yaitu tersuspensi, hanya mengayang-ayang, itu total suspended solid. Total solid adalah keseluruhan adalah total suspended solid ditambah total dissolved solid. Nanti cara penyaringannya, pemisahannya yang tersuspended solid sangat mudah. Kalau dibiamkan lama akan mengendap sendiri, kalau enggak langsung kita saring ya, akan kita ketahui total suspended solidnya berapa. Ini kan ada yang terlarut karena warnanya berubah warna, tapi sebagian besar hanya tersuspended solid ya, hanya tercampur tapi tidak terlarut ya, nanti bisa mengendap sendiri. Ini kita pisahkan biar cepat, kita gunakan tisu aja ya, biar Anda lebih mengetahui mana yang suspended solid, mana yang dissolved solid. Nah, kalau kita tuang gini larutannya, maka yang tersuspended ya, yang tidak terlarut akan berada di kertas tisu ini, kertas saring ini. Ya, seperti ini adalah total suspended solid yang tidak bisa terlarut dalam larutan, entah itu benda-benda besar ataupun partikel-partikel kecil tanah ya. Ini yang tersuspended tidak bisa larut dalam larutan. Ya, seperti inilah. Jadi mudah dipisahkan dengan penyaring. Nah, jadi dari video ini bahwa ketika kita punya suatu air, di sini ada air keruh, tadi dicontohkan air ditambah dengan tanah, maka ketika disaring, yang ada di saringan ini dia tidak terlarut atau yang kita sebut dengan TSS. Kemudian yang ada di bawahnya, hasil filtratnya yang warnanya jernih itu kita sebut sebagai TDS. Nah, di air ini, campuran air dengan tanah kesemuanya ini kita menyebutnya sebagai TS atau total solid. Bisa dimengerti ya? Ya, Bu. Nah, kemudian mengapa kita itu perlu mengukur atau menguji TDS di air? Jadi kalau TDS-nya itu tinggi, ternyata air itu berbahaya. Yaitu pada daerah resapan air, TDS yang tinggi dia akan perlahan menutupi pori-pori resapan tanah. Kemudian TDS yang tinggi, dia dapat mengurangi penetrasi atau penembusan sinar matahari ke dalam air. Kemudian air dengan TDS yang tinggi ketika masuk dalam tubuh dapat terakumulasi di ginjal sehingga dapat mengganggu kerja ginjal atau dapat juga menyebabkan batu ginjal. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar ini. Mungkin salah satu, Mas Ali mungkin bisa menjawab ini. Halo? Ya. Ya. Ya, Bu Ina. Ya, tolong. Saya Ali, Bu. Ya. Itu kalau dilihat gambar itu ya, Bu ya, ada air bersih dan air kotor ya, Bu. Iya, betul. Nah, ini perbedaannya apa warna airnya? Yang bersih jernih, yang air kotor kayak di sungai itu, Bu, sama di kolah apa itu ya di kolah kalau orang desa itu warnanya coklat, Bu. Iya, betul. Jadi di sini air jernih, kemudian di sini ada warnanya coklat atau keruh. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Kemarin tadi malam saya lihat di YouTube, Bu, kebetulan, Bu, saya semangat belajar. Itu kalau air bersih itu biasa itu menurut teori padatannya terlarut, Bu. Ya, kemudian kalau air kotor itu ada zat padatan yang di dalam air, ada yang terlarut dan ada yang tidak, sehingga menyebabkan keruh, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu, yang saya baca, yang saya lihat di video di YouTube, Bu. Iya, betul sekali. 100 buat Mas Ali ya.
Jadi di sini kalau dia airnya jernih, dia cuma ada padatan terlarutnya saja, tetapi kalau di air yang keruh seperti ini, selain ada yang terlarut, juga ada yang tidak terlarut. Nah, sehingga seperti yang Bu Ira sampaikan di awal tadi, bahwa pengujian TS, TSS, dan TDS ini, dia sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi, baik air bersih, air sungai, maupun air limbah. Nah, sekarang permasalahan kita itu kan air-air yang ada di sekitar kita itu kan banyak sekali air dengan kualitasnya yang masih rendah ya. Nah, oleh karena itu kita perlu menguji air yang kita gunakan itu, dia sudah memenuhi persyaratan untuk layak kita gunakan atau tidak. Nah, untuk pengujian prosedur TS, TSS, TDS, bisa kalian lihat, ini boleh kalian browsing, yaitu dengan SNI, ini acuan kita, ini nomornya. Silahkan dibuka gadgetnya, HP-nya boleh ya untuk browsing ini, biar kalian tahu. Sudah dibuka belum? Sudah? Ya Bu, sudah. Cuma Bentar, Bu. bentar, Bu. Ya, terima kasih. Nah, Sinyalnya sekarang baru lemot. oh lemot, ya sambil nunggu sinyalnya ya, enggak apa-apa ya. Kita sambil nunggu yang lain, kita sambil melihat ini. Mbak Vera ada, Mbak Vera? Bu, ada Bu. Oh iya Mbak Vera, coba kalau Mbak Vera mengamati ini kira-kira tentang apa Mbak Vera? Terkait dengan materi kita tadi. Oh, ini penyaringan ya Bu ya, proses penyaringan endapan ya Bu. Oh iya betul. Nah kalau yang ini apa kira-kira? Ini seperti ini cawan kurus apa Bu ini Bu ya? Ya, ini Yang cawan iya. betul. Oh, ini nanti mau di ini ya Bu ya, di apa? Dikeringkan di oven ya Bu. Iya betul. Jadi secara garis besar pengujiannya nanti kita punya sampel dihomogenkan, dituang seluruhnya ke sini. Jadi ini ada padatannya, ada larutannya, kemudian di oven sampai semua air menguap. Nah, jadi kita menentukan total solidnya. Kemudian betul tadi yang dikatakan bahwa di sini penyaringan. Jadi kita punya sampel air, kemudian disaring, padatannya tertinggal di kertas saring, kemudian filtratnya dia masuk ke sini, padatan dengan kertas saring, kemudian di oven sampai seluruh airnya hilang, maka kita menguji TSS, suspended solid. Kemudian untuk airnya atau filtratnya yang tertinggal, kemudian ini kalau seluruh airnya diuapkan, kita akan mengukur dissolved solid atau TDS. Sebenarnya sekarang itu sudah ada alat yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan TDS meter. Nah, ini lebih praktis ya untuk mengukur TDS-nya. Terima kasih Mbak Vera. Nah, untuk prosedur lengkapnya, untuk prosedur ujinya, mari kita lihat. Ini kok nggak bisa diklik ya? Nah, ini untuk prosedur lengkapnya.
Nah, kemudian ketika kita mengukur total padatan, di sini harus diperhatikan bahwa partikel yang besar atau tidak homogen atau mengambang dia harus dihilangkan. Tapi minyak dan lemak dia harus ikut dianalisis. Garam-garam yang telah mengendap sangat higroskopis, dia penimbangannya harus segera. Mbak Marwiyah ada? Mbak Marwiyah? Halo, Mbak Marwiyah ada? Hadir, Bu. Oh iya, tadi dari video berarti metode ujinya pakai metode apa? Metode gravimetri, Bu. Iya, betul. Berarti Anda menyimak betul. Kemudian prinsipnya tadi bagaimana? Prinsipnya, sampel air diuapkan, kemudian di atas penangas air itu dalam pinggan yang telah diketahui beratnya, kemudian dipanaskan dalam oven, kemudian ditimbang sampai konstan, Bu. Betul sekali. Terima kasih ya, Mbak. Nah, ini untuk perhitungannya bahwa cawan plus residu dikurangi berat cawan kosong kali 10 pangkat 6 dibagi volume sampel. Nah, untuk yang TSS, jadi kita gangguan yang harus kita perhatikan, tersumbatnya pori, turun filtratnya lama, jadi harus dihisap. Kemudian karena nanti kalau banyak air yang terperangkap, nanti waktu pengeringannya lama. Kemudian di sini metode ujinya masih sama, kita menggunakan grafis secara prinsip sama ya. Jadi setelah disaring, kemudian endapannya di oven, kemudian ditimbang sampai konstan. Perhitungannya sebenarnya secara ini sama, cawan kertas saring residu dikurangi cawan kosong plus kertas saring kosong kali 10 pangkat 6 dibagi volume sampel. Nah, kemudian untuk TDS, jadi TDS ini bisa dikarenakan ini. Jadi ada kadar mineralnya tinggi. Mbak Endang ada, Mbak Endang? Halo, Mbak Endang ada? Ada, Bu. Iya, di sini untuk DDS disebutkan ada kadar mineralnya tinggi. Contohnya apa, Mbak Endang, kadar mineralnya? Ada Ca2+, Bu. Mg2+, Cl- dan SO4 2-, Bu. Metodenya bisa menggunakan metode apa untuk pengujiannya, Mbak Endang? Sama seperti yang tadi, Bu, pakai gravimetri. Ya, atau kalau kita pakai alat bisa menggunakan nama alatnya apa? Menggunakan ini, Bu, TDS meter, Bu. Betul, berarti bagus ya tadi menyimak materi dengan baik. Perhitungannya sama. Nah, di sini TDS-nya bisa kita hitung dari TS dikurangi TSS. Nah, coba kita lihat untuk perhitungannya, contohnya. 612 gram. Data yang kedua plus larut, yang bobot cawan ketiga, bobot data yang pertama si 29 gram. Pertama yaitu penentuan Nah, padatan jadi total. di sini, Rumus penentuan padatan total yaitu total miligram per liter A3 dikurangi A1 di dikali sini 10 berat pangkat cawan 6 per V kosong, dengan keterangan A3 sebagai cawan berikut. plus Dan sampel didapatkan setelah di padatan oven, total sebesar maka rumusnya 242 adalah miligram A3 per liter dikurangi A1 dan kali didapatkan 10 juga pangkat pada 6 dibagi perhitungan volume sampelnya padatan total 50 mili. kedua Ini yaitu contohnya ya, peroleh 180 sekian. miligram per liter dengan persen RPD dengan rumus A4 dikurangi A2 dikali 10 pangkat 6 per V Nah, jadi ini atau per sama, volume di sini dengan cawan keterangan sebagai kosong, berikut. kemudian ditambahkan Kemudian plus dari sampel, padatan total terikat 1 sama, didapatkan jadi hasil di sini perhitungan ada yaitu A4 150 mg dikurangi per A2 liter kali dan 10 pangkat 6 padatan dibagi total volume perhitungan sampel. kedua yaitu 94 mg padatan terlarut, Nah, untuk yaitu padatan dengan rumus terlarutnya, B3 min B1 kali 10 pangkat 6 di per sini V dengan cawan keterangan plus sebagai sampel berikut, dikurangi sehingga cawan didapatkan kosong berat kali pada 10 pangkat 6 dibagi terlarut volume total 1 sampel. yaitu 324 mg per liter dan Oke, sampai sini ada pertanyaan? Perhitungan? Halo? Ada pertanyaan untuk perhitungan, enggak? Tidak, Bu. Oke.
Nah, di sini menurut peraturan Permenkes RI nomor 32 tahun 2017 bahwa standar acuan TDS yang ada itu kadar maksimumnya adalah 1000 ppm. Jadi dalam sampel air yang kita gunakan itu kadarnya tidak boleh melebihi 1000 ppm. Nah, dari sini ada pertanyaan enggak terkait materi yang disampaikan? Saya Bu mau tanya. Namanya siapa? Lucy Bu. Iya, bagaimana Mbak Lucy? Gini Bu, misal kalau hasil analisis TDS-nya itu lebih dari 1020 ppm, itu airnya masih layak digunakan atau tidak ya Bu? Tadi kan standarnya 1000. Jadi kalau 1020 layak enggak? Kira-kira. Berarti tidak layak ya. Oh iya, betul. Nah, sudah jawab ya Mbak. Iya, Oke. terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, sekarang Bu Irna sudah share kemarin untuk LKPD-nya, Bu Irna sudah upload di Google Classroom-nya. Kita akan membentuk kelompok. Kelompok satunya ada Mbak Erlina, Mbak Vera, kelompok 2 Mbak Marwiah, Mbak Kurnia, kelompok 3-nya Mbak Endang, Mbak Dia, kelompok 4-nya Mbak Lucy dan Mas Ali. Nah, itu di LKPD ada pengerjaan individu dan kelompok. Untuk yang kelompok silahkan dikerjakan di rumah. Nanti kalian berdiskusi bisa lewat video call, kemudian direkam, kirimkan ke Bu Irna, akan Bu Irna lihat atau Bu Irna nilai sebagai nilai diskusi. Paham? Paham, Bu. Ya Bu. Paham, Bu. Individunya silahkan dikerjakan sekarang. Bu Irna tunggu. Sudah selesai? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya yang individu? Sudah Bu. Sudah. Sekarang kita akan melihat bagaimana hasil pengerjaan kalian di individu. Siapa yang mau mempresentasikan? Mbak Nia mungkin bisa Mbak Nia? Ya, Bu, siap. Oh iya, sekarang kita lihat untuk nomor 1 Mbak Nia. Jadi Ya, Bu, langsung sebentar. jawabannya aja Mbak Nia. Ya, untuk nomor 1 yang A, di dalam suatu perairan itu ada padatan Bu, ada yang terlarut, ada yang tidak terlarut. Kalau airnya jernih, berarti itu ada yang mengandungnya itu padatan terlarutnya saja Bu, tidak ada padatan tidak terlarutnya. Berarti kalau airnya keruh, berarti itu lebih banyak padatan yang tidak terlarutnya, tapi memungkinkan juga ada padatan terlarut. Betul, betul Oke. sekali. Dilanjut Yang Bu. lain gimana? Sependapat? Setuju Bu. Oke, bisa lanjut ya berarti ya. Oke, lanjut ya Bu ya. Untuk yang B, kenapa air itu bisa keruh? Kan tadi udah Bu pertanyaannya. Jadi karena ada padatan yang tidak terlarutnya, jadi bikin warnanya jadi keruh Bu. Namanya apa sebutannya? Namanya TSS Bu. Iya, betul. Kalau yang di bawahnya ini, yang jernih sebutannya apa yang terlarut tadi? Yang terlarut namanya TDS Bu. Iya, betul. Kemudian langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi hal ini? Kira-kira kalau air keruh itu bisa diapakan Mbak agar dia bisa menjadi layak Mbak? Berarti itu si padatannya itu harus dibuang Bu. Bisa pakai arang aktif mungkin Bu. Oh iya, boleh. Atau bisa lagi diapakan? Kasih arang aktif bisa. Kemudian dikasih apa lagi? Itu tuh Bu kayak yang di tempat air isi ulang itu Bu. Apa namanya ya Bu ya? Ya. Biasanya kalau tempat isi ulang itu kita menyebutnya RO ya, reverse osmosis gitu ya. Oh, berarti itu juga berarti di tempat air isi ulang itu pakai air yang keruh ya Bu ya? Ya tidak, cuman kan untuk mengurangi jumlah TDS-nya tadi agar sesuai dengan standarnya. Oh gitu Bu, ya. Jadi kalau kita punya air agar kita tahu ternyata air itu layak kita gunakan atau enggak, caranya diapakan Mbak Nia? Berarti kita cari tahu dulu Bu, dia TS dan TDS-nya kita panasin ya Bu ya. Ada yang air yang ada padatan yang tersisa atau tidak? Iya, harus dianalisis terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih Mbak Nia. Ya Bu, sama-sama. Oh iya, nah ini ada soal hitungan nih. Siapa yang mau presentasi dari hasil pengerjaan ini? Mbak Marwiah mungkin? Ya, saya Bu. Oh iya, nah di sini hasilnya berapa Mbak dari hasil perhitungannya?
Nah, untuk Nah, perhitungan perlakuan satu itu apa, Mbak? TS atau TSS, Mbak? gimana, Bu? Yang perlakuan satu ini loh, TS atau TSS kita ngitungnya? Perlakuan 1 itu TS, Bu. Iya, karena di sini nggak disaring ya. Kalau Ya, Ibu. perlakuan kedua, Perlakuan kedua itu TSS, Bu. betul, karena di sini disaring. Kemudian hasil TDS-nya berapa, Mbak? Hasil perhitungannya, Mbak? Hasil TS-nya itu, Bu, pertama-tama itu hasil cawan kosong plus residu. Langsung hasilnya aja nggak apa-apa, Mbak. Langsung hasilnya, Ibu. Iya. TS-nya 388 mg per liter, Bu. Kemudian TSS-nya? TSS-nya 312 mg per liter. Kemudian Jadi, TDS-nya? TDS-nya dikurangi menjadi 76 mg per liter, Ibu. Iya, kalau TDS-nya 76, padahal di sini kalau di soal nomor 4 standar acuannya 1000, dia berarti masih masuk atau enggak, Mbak? Masih masuk, Ibu. Oke, bagus sekali. Nah, di sini dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, Mbak Endang, bagus sekali. Bagaimana, Mbak, apa yang dapat kita simpulkan untuk pelajaran kita hari ini? Ya, Bu, untuk pelajaran kita hari ini, kita belajar tentang 3 hal. Yang pertama tentang TS atau total solid, yaitu jumlah total padatan dalam larutan. Yang kedua, kita belajar TSS, total suspend solid, yang artinya jumlah total padatan tersuspensi atau tidak larut dalam air. Diperolehnya dari residu yang tertahan pada kertas saring. Kemudian yang ketiga tadi TDS ya, Bu ya? Iya. Iya, tadi total dissolved solid, yaitu jumlah total padatan yang terlarut dalam air diperolehnya dari filtrat hasil saringan. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Endang. Jadi benar sekali bahwa itu yang bisa kita simpulkan hari ini. Kita belajar dari TS, TSS, dan TDS. Kemudian Bu Irna akan memberikan evaluasi terkait materi kita hari ini. Bu Irna sudah posting, itu Google Form-nya ada di link di Google Classroom. Jadi kalian silahkan buka, silahkan kerjakan sekarang, Bu Irna tunggu. Silahkan dibuka. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Iya, nanti hasilnya akan Bu Irna lihat ya. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari, dari apa yang sudah kita simpulkan, kita sudah mengerjakan evaluasi, kira-kira ada manfaatnya enggak kita belajar hari ini? Ada, Bu. Ada, iya, sebetulnya. Oh, Mbak Dia, apa Mbak kira-kira manfaatnya? Manfaatnya yaitu kita harus menguji kandungan TDS dalam air mineral ya, karena apabila kandungan TDS-nya ini tinggi itu dapat berbahaya, Bu, bagi kesehatan, misalnya bagi ginjal kita. Jadi kasihan ginjal kita, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Dia, bagus sekali. Nah, jadi kita itu harus menguji fisiknya. Jadi karena kalau kadarnya terlalu tinggi itu bisa berbahaya, baik di lingkungan maupun untuk diri kita. Nah, dari sini nanti akan Bu Irna lihat evaluasinya. Jadi untuk minggu depan, kalian yang nilainya kurang dari KKM, kita akan melaksanakan remedi. Kemudian bagi kalian nanti yang nilainya sudah lebih dari KKM, maka Bu Irna akan memberikan pengayaan. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya, kita akan melaksanakan praktikum, analisa, pengujian TS, TSS, dan TDS. Silahkan dipersiapkan job untuk praktikumnya, tadi yang pengerjaan kelompoknya harus sudah selesai, itu akan kita bahas, akan kita lakukan minggu depan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, Bu yang cukupkan untuk materi atau pelajaran kita hari ini. Salam sehat, jaga kesehatan selalu, prokesnya jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya matikan dulu ya. Ibu Irna Megawati, saya stop.